Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membuat materi ya. Saya akan menjelaskan materi tentang skill IELTS, yaitu listening. Ya, nanti juga saya insya Allah akan membuat video pembelajaran untuk tiga skill lainnya. Oke, yang pertama, listening IELTS ya. Listening IELTS. Jadi, saran saya yang pertama adalah apabila kalian tidak memiliki atau belum memiliki basic bahasa Inggris yang bagus atau di bawah normal lah ya. Mungkin bisa ditandai dengan TOEFL ITP ya. Saya nggak tahu kalau TOEFL yang saya nggak bilang untuk TOEFL yang lainnya ya karena banyak bias di situ. Saya bilang TOEFL ITP ya. TOEFL ITP minimal 500 itu bisa saya katakan sudah memiliki basic yang sedikit di atas rata-rata. Nah, jadi bagi kalian yang masih rata-rata ataupun sedikit di atas rata-rata, saya sarankan agar IELTS listening skill-nya itu improve atau naik atau bagus ya atau sesuai dengan harapan minimal 6,5 atau 7 bahkan ya. Sering-sering dengarkan podcast berbahasa Inggris. Sering-sering dengarkan eh, TED Talk ya yang berbahasa Inggris. Saya tidak menyarankan untuk bernyanyi bahasa Inggris atau nonton film bahasa Inggris mungkin boleh lah ya. Tapi kalau untuk waktu yang singkat, anggaplah hanya 3 bulan ya, saya menyarankan sering-sering mendengarkan, saya ulangi lagi ya, mendengarkan podcast berbahasa Inggris atau eh, pidato seperti di TED Talk itu ya, yang berbahasa Inggris setiap hari ya. Minimal 30 menit setiap hari selama 3 bulan. Itu saran saya. Minimal 30 hari. Kalau kalau cara saya ya, saya mengambil ya TED Talk yang 15 menitan. Saya putar pertama tanpa subtitle, kemudian saya ulangi lagi dengan subtitle bahasa Inggris. Jadi sinkron antara apa yang saya dengarkan dengan tulisan yang sebenarnya. Itu saya lakukan eh, berkali-kali. Maksudnya saya lakukan setiap hari selama 3 bulan. Di satu hari 30 menit, 15 menit tanpa subtitle, 15 menit kemudian dengan subtitle bahasa Inggris. Itu video yang sama ya untuk satu hari. Selama 3 bulan dan saya bisa improve 1 poin ya, 1 poin IELTS selama 3 bulan. Kemudian setelah sudah membiasakan itu, nah ini saya berikan suplemen tambahan ya, saya berikan suplemen tambahan agar IELTS listening skill-nya lebih baik lagi ya. Jadi mendengarkan setiap hari itu adalah suplemen untuk membiasakan telinga kita dan fokus kita karena IELTS listening skill itu berhubungan dengan fokus juga. Kemudian ini ya sudah saya sarikan sebanyak 10 halaman. Ini adalah trik atau cara yang lebih membantu kita ya. Kalau dalam TOEFL kan ada skill-skillnya itu ya kalau di buku Longman, tapi kalau IELTS ini trik-triknya. Oke. Kita ini adalah rangkuman yang saya buat berdasarkan pengalaman saya belajar IELTS secara mandiri. Oke, jadi yang pertama ya, perlu dipahami ya bagi yang mungkin baru mempelajari IELTS, soal listening IELTS itu sangat berbeda 180 derajat dengan TOEFL. Ya, jadi tidak perlu kaget, ini beda. Kalau TOEFL full pilihan ganda dan recordingnya kan bilang number one, number two. Kalau IELTS tidak ya. Ada berbagai macam jenis soal dalam IELTS listening. Yang pertama ada multiple choice atau pilihan ganda yang sudah tidak asing ya karena di TOEFL ada. Kemudian ada matching atau mencocokkan. Kemudian ada form completion atau melengkapi ini, melengkapi form. Ada yang namanya note completion, hampir mirip dengan note completion dengan apa tadi form completion. Kemudian ada table completion, ada
isian ya. Kemudian ada sentence completion, melengkapi, melengkapi kalimat. Kemudian ada summary completion, melengkapi ringkasan. Jadi ini kita mengisi blank-blanknya ini. Kemudian ada mengisi map atau map diagram. Nah, ini nanti kafenya di sebelah mana. Nah, seperti itu. Kemudian ada short answer question. Nah, jadi ini kayak soal-soal isian ya. Kemudian ada flowchart completion. Kita suruh mengisi blank. Ini hampir mirip sih ya. Nah, itu. Dari sini sudah ada gambaran bahwa sangat berbeda dengan listening TOEFL. Oke. Yang pertama dulu ya. Multiple choice atau pilihan ganda. Nah, ini saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan contohnya. Oke, saya tunjukkan contohnya. Soal multiple choice itu yang seperti apa sih? Kita coba yang Desember. Nah, ini adalah web untuk kita belajar listening, reading, writing, dan speaking. Nah, kita ke listening dulu. Saya mau menunjukkan soal pilihan ganda itu yang seperti apa. Ini You will saya hear a number saya of mute saya mute dulu ya. Soal pilihan ganda seperti ini ya. What is the minimum recommended cover by delivered? Nah, where does the customer want to goods the agency? Mana lagi yang pilihan ganda? Nah, yang seperti ini. Speakers have to know A. The material, their audience, their limitations. Nah, ini contoh soal pilihan ganda. Oke, kita kembali ke materi lagi ya sebelum menjawab nanti. Oke, saya stop share dulu. Oke. Cara mengerjakan soal multiple choice itu seperti apa? Yang pertama, ya, kita harus membaca soal dengan cepat. Biasanya kan di pengantarnya itu masih ngomong ya, masih ngomong pengantarnya. Kita harus membaca soalnya dengan cepat. Temukan kata kunci ya pada soal dan opsi jawabannya. Kemudian highlight kata kuncinya. Kemudian pay attention pada kata kunci dalam recording. Nah, biasanya kata kunci dalam recording itu bisa berupa kata yang sama atau sinonimnya atau definisi secara tersirat. Kemudian pilih opsi jawaban yang merupakan sinonim atau makna tersirat dari recording. Kemudian eliminasi jawaban yang tidak mungkin. Segera setelah mendengarkan untuk memperkecil kemungkinan salah pilih. Ya, jadi saya jelaskan satu persatu ya. Pertama, baca soal secara cepat. Yang ini ya contohnya. What is the main reason the woman is calling the consumer service center? Jadi cepat, bacaan cepat. Nah, kemudian temukan kata kunci pada soal. Maksimal 3. Semakin sedikit semakin bagus. Nah, ini saya highlight ya. Kata kuncinya adalah calling dan customer service. Ya. Kata kunci pada soal dan opsi apa? Cancel, refund, repair. Nah, sudah. Benar sudah di highlight ya, sudah di highlight. Kemudian pay attention pada kata kuncinya. Kalau kita sudah tahu ya, oh nanti saya harus mendengarkan benar-benar konsentrasi ketika recording itu mengatakan tentang calling the customer service. Apakah nanti ada cancel atau refund atau repair ya. Dan ingat ya, biasanya saya nggak bilang mutlak, kata kunci ini yang kita highlight ini di recording itu tidak persis disebutkan calling customer service biasanya ya, tapi berupa sinonim atau definisi secara tersirat. Misal calling di recording bukan bukan di bukan bukan disebutkan calling ya.
Misal asking atau yelling misal bisa jadi ya atau customer service mungkin kalau definisi secara tersirat mungkin someone who serve in the front desk atau front office misal seperti itu ya. Jadi jangan telinga kita tuh jangan fokus kalau dalam recording nanti benar-benar kita akan mendengarkan ini. Bisa jadi nggak diucapkan, nggak dimention dalam recording, tapi yang dimention berupa sinonim atau definisi secara tersirat. Nah, di sini mungkin juga tidak ada kata cancel, tapi mungkin reject atau refuse gitu ya. Refund bisa jadi pakai definisi. Kayak misal apa ya? Definisi dari refund itu hmm, getting back the money misal. Repair. Repair bisa diganti fix gitu ya. Itu jadi seperti itu ya yang saya maksud dengan yang poin ke ini ya, poin ini. Kata kunci dalam recording bisa berupa kosakata yang sama, jadi bisa disebutkan sama, bisa sinonimnya atau definisi tersirat. Kemudian, pilih opsi jawaban yang merupakan sinonim atau makna tersirat dari recording. Jadi udah di luar kepala ini. Oh, tadi maksudnya adalah cancel. Oke, berarti yang ini. Misal seperti itu. Ya, misal. Kemudian eliminasi jawaban yang tidak mungkin segera setelah mendengarkan. Oke. Memang memang mengerjakan IELTS itu kayak dikejar-kejar gitu ya. Tapi ya memang seperti itu. Kalau sudah terbiasa akan lebih mudah karena para peserta itu jauh lebih mudah mengumpulkan skor tinggi itu di listening dan reading. Oke. Jadi misal ya, misal dengarkan di mana wanita menjelaskan tujuan menelpon. Jika ia mengatakan I need help with getting a refund for the faulty item, maka jawabannya yang B. Misalnya seperti itu. Ini kebetulan sama ya. Nah, sama. Oke, tapi biasanya dalam listening ataupun reading, kita akan sangat familiar dengan paraphrase, sinonim, atau definisi tersirat. Karena ini untuk mengecek kita kaya akan kosa kata. Oke, untuk yang pertama multiple choice sudah selesai, kita langsung ke matching atau mencocokkan. Nah, seperti ini ya, mencocokkan. Misal, nah speaker satu jawabannya A, B, C, atau D misal. Kalau ini contohnya dulu ya, contohnya. Speaker satu dia tuh ngomong apa? Nah, service requestednya itu apa? Nah, jadi gimana? Kalau kita dapat soal matching atau mencocokkan, dengarkan dengan cermat setiap pembicara untuk menangkap jenis layanan yang mereka minta. Ini yang hubungannya dengan contoh ya. Setiap pembicara biasanya menggunakan mengungkapkan permintaannya secara jelas. Misalnya dengan kata-kata confirm my booking, book a flight, rent a car, atau get insurance. Jadi di sini tangkap keywordnya, ya tangkap keywordnya, ambil konklusi dalam kepala kita. Ya. Kemudian yang kedua, perhatikan kata kunci yang disebutkan dalam rekaman. Misalnya jika pembicara mengatakan I'd like to confirm my booking. Itu jelas merujuk ke pemesanan hotel. Pastikan untuk mencocokkan informasi yang relevan. Misalnya jika seorang pembicara menyebutkan kata flight, berarti dia meminta layanan terkait penerbangan. Oke. Misal ini contoh ya. Nah, ada 4 speaker ya. Kita suruh mencocokkan. Speaker satu bilangnya, Hello, I'd like to confirm my booking for double room for next weekend. Could you help with that? Jadi misalnya kita nggak dengar semuanya, tapi kita dengar masalah confirm my booking for a double room. Wah, ini pasti hubungannya dengan nggak mungkin flight booking, nggak mungkin car rent, nggak mungkin insurance. Ini kebetulan urut ya. Berarti dia ngomongnya masalah apa? Nah, hotel reservasi. Tapi nanti jawabnya nggak dipanah-panah gini ya enggak ya, tetap ditulis A, B, C gitu ya. Kemudian speaker 2, misal misal I'm looking to book a flight. Nama contoh ya. Berarti ya flight.
Kemudian I need to rent car. Nah, ini aja keywordnya. I'm thinking of getting travel insurance. Insurance, asuransi. Nah, jadi kalau ada matching mencocokkan seperti ini, tangkap ya. Tangkap keywordnya. Tangkap keywordnya. Nah, kemudian cocokkan. Cocokkan dengan kata kuncinya. Cocokkan dengan opsi jawabannya. Oke, itu matching atau mencocokkan. Kemudian jenis yang ketiga adalah ini yang mudah. Kalau menurut saya ini yang paling mudah yang harusnya benar ya. Form completion atau melengkapi formulir atau ya apalah ini bentuk biasanya mau daftar pekerjaan atau daftar ekstrakurikuler atau yang lainnya. Baik, ini menurut saya adalah jenis soal yang mudah dan harusnya diusahakan ya, diusahakan benar untuk soal model seperti ini. Nah, kalau dapat soal seperti ini, yang pertama, tips yang pertama adalah perhatikan format informasinya. Ya. Format informasi. Maksudnya apa? Apa yang diminta? Apakah nama, atau tanggal, atau nomor? Kita lihat. Name, Cynthia. Setelah kita memperhatikan format, kita bisa memprediksi jawaban. Kira-kira yang ada dalam sini nanti itu apakah verb, ataukah noun, ataukah adjective, ataukah berupa nomor, atau apapun. Jadi setelah kita memperhatikan format, kita bisa memprediksi jenis jawabannya. Jadi ini sangat membantu. Oke, maaf tadi mikrofonnya belum saya eh, nyalakan ya. Oke, saya ulangi ya. Ya, untuk jenis yang ketiga ya, ini namanya form completion. Form completion. Ini merupakan jenis soal yang mudah, jadi diusahakan benar untuk jenis soal seperti ini. Ya, untuk nomor satu tadi ya, soal pilihan ganda ini termasuk soal yang susah. Karena biasanya ini disebut semua. Cancel, refund, repair itu disebut semua. Makanya ini benar-benar melatih konsentrasi dan pemahaman kita secara utuh tentang recording yang diputar. Nah, tapi kalau yang ini, form completion ini termasuk yang mudah. Nah, bagaimana tipsnya? Yang pertama, perhatikan format informasinya. Apa sih yang diminta? Apakah nama, apakah tanggal, apakah nomor? Kita perhatikan dulu. Oh, ini diminta nama. Oh, ini address. Berarti nama juga biasanya. Ada kombinasi nomornya biasanya. Oke. Setelah kita perhatikan format, kita prediksi jawaban. Nah, memprediksi jawaban ini memudahkan kita untuk fokus ketika mendengarkan recording. Contoh, name Cynthia. Berarti ini nanti bisa jadi isinya apa? Apakah verb, apakah adjective, apakah number? Bukan, pasti nanti berupa nama atau noun. Misal, kita kita cukup kita nggak harus memprediksi Cynthia siapa gitu nggak. Jadi cukup, oh nanti ini adalah nama orang, Cynthia. Kemudian address. Oh, ini bla 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 Highland Park Avenue. Oh, ini bisa jadi ada nomornya, ada kodenya, atau nama lagi di depan. Seperti itu ya. Jadi bisa memprediksi. Tapi yang perlu diperhatikan adalah depan dan ujung. Ya. Jangan sampai, ya, ini sering, kesalahan yang sering dilakukan oleh IELTS test taker. Ya. Ini kenapa saya bisa cerita? Karena ini saya juga belajar dari pengalaman kesalahan saya. Nah, misal di sini namanya Cynthia, eh apa ya namanya? Cynthia Alexander misalnya, Alexander. Saya nggak tahu ya nama orang-orang British itu. Cynthia Alexander. Ini kan disebut semua. Tapi karena saya tidak pay attention kalau Cynthia itu sudah ditulis, saya tulis ulang tuh di sini. Cynthia Alexander. Nah, ini salah ya.
Ini salah karena apa? Sudah ada di teksnya. Kemudian, kita juga harus pay attention pada ujung-ujungnya yang belakang. Misal dalam recording kita mendengarkan misal addressnya adalah 28 apa ya namanya? BCB Flower ya, misal Flower Highland Park Avenue. Berarti kan kita cuma disuruh mengisi ini. Tapi kan recordingnya kan diucapkan semua. Ternyata saya kebablasan nulisnya. Saya tambah ini lagi. Highlightnya juga saya tulis lagi jawabannya. Padahal di sini sudah ada. Nah ini juga salah ya. Dalam IELTS kita salah satu letter aja, satu huruf aja itu tidak diampuni ya. Apalagi sampai satu suku kata gitu ya. Ya. Kemudian, nah, setelah kita bisa memprediksi jawaban ya, dengarkan angka atau nama. Di situ biasanya yang penting. Periksa jumlah kata. Ini penting juga. Ya. Kalau yang satu dua tadi, kita kan nggak menulis ya. Kita nggak menulis, kita memilih opsi ya. Multiple choice kita milih jawaban A, B, C. Kemudian yang matching kita juga memilih A, B, C, D. Nah, kalau yang kita menulis sendiri secara manual, nah, kita harus memperhatikan jumlah kata yang allowed, yang diizinkan itu berapa. Ya, ini. Ini yang sering dilupakan, yang dikira ini cuma garnish aja kali ya. Dikira ini cuma mukodimah basa-basi. Padahal dalam IELTS itu semuanya penting. Ya, write one word and or a number. Jadi jawabnya ya hanya satu kata dan atau satu number. Kalau saya jawab Cynthia Alexander, salah karena dia two words. Ya. Kemudian kalau saya jawab 28 BCB, ini benar. Ya, karena apa? Number dan one word. Tapi kalau 28 BCB flower tambah ini lagi, ini sudah melebihi. Ya. Jadi maksud dari one word and or a number itu contohnya seperti ini. Misal jawabannya flower gitu aja. Itu boleh masih diperbolehkan atau dua flower, flowers. Ini a flower. Enggak. Ini boleh ini kan satu. Ini satu number, satu words ini masih boleh. Ya. Itu harus perhatikan ini. Oke. Jawaban pasti sama dengan recording. Nah, kenapa saya bilang ini mudah yang form completion ini? Jawabannya pasti sama. Bukan sinonim, bukan paraphrase. Ya, pasti sama. Apa yang disebutkan ya itu yang kita tulis. Ya. Oke, next. Yang nomor 4 ini hampir sama ya. Tapi ini sebenarnya sama saja. Cuma beda eh apa ya namanya? Layoutnya. Maksudnya kalau ini lebih sederhana ya. Biasanya formulir. Kalau ini tuh lebih ke ringkasan. Ya, ringkasan bacaan. Ya. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Kalau dapat soal seperti ini. Ini juga termasuk soal yang mudah kalau dibandingkan dengan soal pilihan ganda. Walaupun sebenarnya sebenarnya ini mudah atau susah itu kan personalize ya. Maksudnya personal orang. Ada yang bilang multiple choice mudah karena kita nggak perlu nulis, jadi nggak khawatir salah spelling. Karena dalam IELTS kan salah satu salah satu huruf aja kan disalahkan. Ada yang bilang, oh enggak, yang paling mudah yang ini. Tapi kalau menurut saya ya, yang paling susah dalam listening itu adalah pilihan ganda. Kalau yang ngisi ini mudah. Oke. Not completion. Nomor satu, baca dan perhatikan ujung awal dan ujung akhir dari blank space. Kenapa ujung awal dan ujung akhir? Nah, karena ini bisa menjadi tanda. Oh sampai sini loh recordingnya itu. Karena ingat ya, listening IELTS itu recordingnya jalan terus. Mereka nggak ngomong number 31, question number 32, question number 33. Enggak. Mereka tuh ngomong langsung aja. Jadi kita yang memprediksi, oh ini sampai sini. Beda banget kan dengan TOEFL. Nah, makanya saya merangkumkan menjadi beberapa tips di sini ya.
Baca dan perhatikan ujung awal dan ujung akhir blank space. Nah, kalau ini nggak ada akhirnya berarti awalnya aja. Result in. Result in. Nanti jadi maksudnya kalau kita sudah mendengar many business, berarti menghasilkan apa? Many business value can result apa? Mana lagi? Senior managers need to understand and deal with the potensial apa? Potensial apa? The potential that may result. Jadi kayak biar kita tahu. Nah, kemudian kalau ada ini kayak sub-sub bab gini, ini juga sebagai petunjuk. Oh, recordingnya sudah sampai ke collaboration. Nah, ini ujung-ujungnya apa? To build a, nah, untuk membangun sebuah apa? Nah, jadi ujung-ujungnya dulu, our team experience. Nah, mengalami apa? From trying to collaborate. Jadi kita perhatikan awal-awal dan akhir. Ini bukan mencari keyword ya. Kemudian the speakers, nah ini nggak usah karena nggak ada blanksnya di sini. Sales of apa? Were poor because of collaboration. Nah, setelah kita sudah memperhatikan ujung-ujungnya, nah, kita baca secara cepat ya sebelum recordingnya ke sini. Highlight keyword ujung dan awal tadi. Nah, kita meng-highlight tadi ya ujung dan awal. Kemudian prediksi jawaban. Nah, kita kan bisa memprediksi apakah verb ataukah adjective ataukah number ataukah noun ataukah adverb ya. Many business value can result in. Nah, ini kayaknya ini nanti bisa noun ya atau nounnya bisa noun yang asli atau dalam bentuk gerund ya, misal. Kemudian senior manager need to understand and deal with the potential apa? Berarti kan noun di sini ya, potensial apa? Kan ini kan adjektifnya, the potential apa? Noun. Kemudian eh, to build ada a. Nah, berarti ini juga noun nanti. Dan singular. Our team experience apa? Keterangannya apa di sini? Jadi ini bisa apa aja? Mengalami apa? Ini berarti peristiwa ini ya. Kemudian self of a. Nah, ada a lagi berarti di sini noun. Gitu ya. Kemudian perhatikan recording yang berhubungan dengan keyword ya. Jadi telinganya benar-benar harus ditempel ya, ditempelkan sama recordingnya ya. Tangkap jawaban yang dimaksud. Jawaban pasti sama dengan recording sama. Sama dengan yang ini. Jenis nomor 3. Jawaban pasti sama. Nggak perlu kalian mencari sinonimnya ada paraphrase. Malah justru salah. Ya, justru salah walaupun artinya sama. Ya, jawaban harus sama dengan recording. Nggak usah disinonim atau diparafrase. Kemudian perhatikan jumlah kata yang diizinkan. Nah, sama. Nah, ini. No more than two words. Jadi satu words boleh, dua words boleh, tiga tidak boleh. Gitu ya. Ini juga sangat krusial. Oke. Next. Table completion. Ini juga mudah ya. Pokoknya yang bagian completion completion ini mudah. Nah, bagaimana tipsnya? Saya kecilkan ya supaya kelihatan full. Oke. Yang pertama ya, perhatikan format tabel untuk memprediksi jawaban. Ingat, tabel itu yang penting kan adalah headingnya nih ya, headingsnya ini. Nah, perhatikan format tabel untuk memprediksi jenis jawaban. Easy tuh apa nih? Easy tuh, nah ini kayaknya verb ini ya di sini verb. Did not have any apa ini? Kayaknya noun ya. Ya. Verdict ini kan kelemahan ya kalau nggak salah. Ya, kelemahan. Kemudian there apa? There berarti di sini kan noun lagi. Nah, ini sama. Easy tuh. Oke, apalagi? Nah, setelah memprediksi jawaban, perhatikan nomor soal, kolom, dan baris pada tabel untuk memastikan data masuk ke tempat yang benar. Nah, ini juga saya tulis berdasarkan pengalaman saya, ya. Hal-hal yang sepele-sepele ya menurut kita, ternyata itu memang yang membuat skor kita itu tidak bagus. Nah, termasuk salah mengisi. Dengan tadi udah mengisi nomor. Nah, ingat 11, 12-nya di sini loh ya. 13-nya di sini, 14-nya di sini.
Tapi ada juga soal yang 11-nya di sini, 12-nya di sini. Terus di sini 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada yang formatnya seperti itu. Ya, ada yang formatnya vertikal atau horizontal. Makanya perhatikan benar-benar ya nomor soal kolom dan barisnya untuk memastikan data yang masuk itu benar. Saya sering itu dulu ketika belajar itu. Saya dengar isi itu apa, ternyata ke sini larinya ya. Oke. Kemudian dengarkan angka dan informasi spesifik seperti harga atau lokasi. Ini tergantung soal ya. Cermati instruksinya, apakah hanya satu kata atau frase yang diminta ini ya. No more than three words. Jadi setiap soal itu ya terserah yang bikin soal. Mereka mintanya no more than two words atau three words atau only one word and or number ya terserah. Yang penting kita baca. Kemudian jawaban pasti sama dengan recording, bukan sinonim, bukan parafrase. Pokoknya kalau ngisi titik-titik itu pasti sama dengan apa yang disebutkan oleh speaker, ya. Kemudian ini juga sama, masih completion lagi, masih melengkapi. Ya. Tapi ini dalam bentuk melengkapi kalimat, ya. Yang pertama, baca soal secara cepat. Nah, pokoknya semuanya harus dibaca secara cepat ini tadi. Mau 1 sampai 5 jenisnya tadi, semua dibaca secara cepat. Misal nih, the meeting was delayed because of, nah, gitu ya. Temukan kata kunci maksimal 3. Ada meeting, ada delay. Kemudian highlight kata kuncinya sudah di highlight kuning. Prediksi jawaban. Because of noun berarti di sini, ya kan? Kemudian pay attention pada kata kunci dalam recording. Nah, kalau kita sudah meng-highlight keyword, nah kita sudah tahu nih kapan kita harus mendengarkan benar-benar. Oh, kalau sudah sampai sini berarti ini sudah mau jawabannya nih. Gitu. Kata kunci dalam recording bisa berupa kosakata yang sama, bisa sinonim, bisa definisi secara tersirat. Sebenarnya tips-tipsnya ini hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Kan sama ya. Tadi di skill satu di jenis satu pun juga sama, yang nomor satu. Jadi ini bisa jadi tidak disebut secara persis sama, tapi disebut sinonimnya atau definisi secara tersiratnya. Kemudian jawaban pasti sama dengan recording. Pokoknya kalau ngisi titik-titik itu pasti sama. Perhatikan jumlah kata yang diizinkan. Sama kan? Nah, more than two words. Sama, tipsnya sama. Fokus pada kata penghubung however, because. Nah, biasanya ini yang mengubah makna kalimat. However, because, instead of, but. Nah, itu kita harus pay attention di situ. Ya. Sekarang jenis yang ketujuh. Summary completion. Ini juga mudah. Dan tipsnya pasti nggak jauh beda dengan yang completion-completion yang lainnya. Tapi ini dalam bentuk full ya, full satu paragraf. Oke, ini mudah ya. Pertama, baca dan perhatikan ujung awal dan ujung akhir dari blank space. Sama kan? Ujung awalnya apa? Kemudian highlight keyword ya langsung. Berarti untuk menghemat waktu ya, untuk menghemat waktu, ini tuh nggak usah di terlalu diperhatikan. Tapi yang paling bagus ya memang diperhatikan ya. Misal pun kita miss di bagian sini, nggak masalah. Kita benar-benar dengar, kita udah mulai ancang-ancang nulis jawaban itu kalau sudah mendengarkan yang ini. They all promise good health if you stick ya. Berarti apa keywordnya? Stick. Titik, oh, nggak ada ujung bawah, nggak ada ujung akhirnya ya, stick. Oke, kita kemudian apa lagi? Ini kan nggak ada blanksnya di sini, nggak ada di sini. Nah, oh enggak. Mulai diperhatikan di sini. This diet includes food such as lean meat and fish that our forebears ate before. Nah, ini before we developed apa yang di develop. Ini ujung awal ya, ujung akhirnya nggak ada karena tepat di titik. Kemudian ini yang kita maksud yang ini dulu. We need to find. Nah, ini nggak usah. Ini kan ini sampai sini nggak usah. Sampai sini nggak usah ya. Tetap didengarkan tapi kita mulai ancang-ancangnya sampai sini. Ini belum ancang-ancang ya.
Oh, udah ini ancang-ancang. These tribes typically like to eat meat, but they can't always get it, even though they are skilled with their weapons. Nah, kalau sudah mendengar kata weapons atau sinonimnya dari weapons atau definisi dari weapons, nah mulai ancang-ancang. For example ya, misal for example atau for instance, nah mulai. Ada dua. Nah, berarti nanti weaponsnya disebutkan dua, apa sama apa. Itu ya. Kemudian sampai sini they get only about apa? Energy, ya. Their energy. Nah, jadi ketika kita membaca cepat, kita sudah men-highlight ini apa yang harus kita perhatikan. Prediksi jawaban. Nah, tadi sudah ya, sudah kita prediksi. To the apa? Oh, ini nanti noun. We develop apa? Ini nanti apa? Itu ya. Perhatikan recording yang berhubungan dengan keyword. Oke. Tangkap jawaban yang dimaksud. Jawaban pasti sama dengan recording. Sama. Perhatikan jawaban yang diizinkan. Ini apa? Ini more than two words. Berarti satu boleh, dua boleh. Oke. Nah, ini yang menurut sebagian orang juga susah. Tapi kalau menurut saya, kondisional kalau saya. Kalau mapnya nggak ruwet seperti ini mudah. Tapi kalau ada map yang benar-benar ruwet. Nah, itu susah kalau menurut saya. Ya. Nah, ini contoh untuk melengkapi map. Misal yang A ini apa? Apakah cafe atau toilet atau formal gardens atau outdoor gyms atau skateboard ramp atau wildflowers. Nah, caranya gimana? Kalau dapat soal seperti ini ya, yang pertama adalah perhatikan arah yang diberikan dalam soal. Ini, mana timur, mana barat, mana utara. Hmm. Atau ini, north east ya. Kesini kan berarti north east. Kalau ini berarti south east ya kan? Ini southwest, ini northwest gitu kan. Nah, perhatikan arah. Ini sesuatu yang harus kita lihat pertama kali. Kemudian selain ini juga pakai right sama left. Tulisi aja. Kalau saya kan tipe orang yang untuk membedakan right sama left itu saya kadang kebalik-balik. Ada nggak yang seperti itu? Tulis. Kalau saya tulis aja. Right, left. Gitu ya. Jadi arah itu bisa mata angin, bisa sebelah kiri, sebelah kanan gitu ya. Perhatikan tempat-tempat yang ada dalam maps. Perhatikan ini. Oh, ini ada pohon. Ini dilihat. Pohon, ada danau, ada old museum, ada pohon lagi, ada pohon, nah, ada di jalan, nah, pertigaan. Nah, ini North Gate ya, ada North Gate di sini, ada South Gate. Jadi pintunya ada dua. Jangan lupa judulnya juga dibaca ya. Kita tuh seringkali saking antusias ingin mengerjakan, judulnya belum dibaca, padahal itu penting. Ya. Nah, setelah kita memperhatikan tempat-tempat yang ada di map, perhatikan jarak jalannya, trek atau alurnya. Ini kan berarti ke north, kemudian ke northeast, dan left gitu ya. Kayak gitu. Kemudian dalam recording, perhatikan kata-kata on the left atau next to atau across ya, ya, atau beside, behind, in front of itu ya. Perhatikan kata-kata seperti itu. Preposition preposition yang menunjukkan tempatnya. Perhatikan detail visual seperti ukuran ruangan atau bentuknya. Nah, tidak jarang dalam recording itu disebutkan misal the square one atau the biggest one gitu. Kemudian perhatikan keyword pada soal. Keyword pada soal ya berarti ini cafe, toilet, formal. Ini nanti kan disebutkan. Biasanya kayak tour guide. First, we are in the North Gate. Through along the corridor misal.
Gitu ya. Kalau ini jawabannya mudah, tinggal A, B, C atau apa. Ya. Oke, itu jenis yang ke-8. Sekarang jenis yang ke-9, short answer questions. Nah, hampir sama dengan ngisi-ngisi yang titik-titik tadi ya. Sama caranya, baca soal secara cepat, temukan kata kunci pada soal, highlight kata kunci, prediksi jawaban. Nah, what's the name of the guest speaker at the conference? Oh, oke, berarti yang ditanyakan apa? Nama dari guest speaker. Udah. Kemudian di highlight sudah. Kemudian prediksi jawabannya. Oh, berarti nanti berupa nama ini, nggak mungkin nomor ya, atau nama jalan, gitu ya. Sudah diprediksi. Kemudian pay attention pada recording. Oke. Name of the guest speaker. Terus sama ya. Kata kunci di recording bisa berupa sinonim atau definisi secara tersirat. Tangkap jawaban yang dimaksud, perhatikan jumlah kata yang diizinkan. Nah, ini enggak ada ya. Misal no more than two words atau three words ya. Jawaban pasti sama dengan dalam recording. Ya. Ini juga flowchart juga salah satu jenisnya. Jadi kita diberikan suatu proses ya, entah itu menulis skripsi, menulis artikel. Nah, kita disuruh mengisi. Nah, dibaca dulu judulnya, jangan lupa ya, dibaca judulnya. Setelah itu, cari dan highlight keyword tiap step. Advice on exam preparation. Make sure you know the exam requirement ya. Kemudian find some past find papers gitu kan. Kemudian work out your apa for revision. Ingat kalau ada titik-titik di tengah, kalian harus memperhatikan ujung depan dan ujung belakangnya. Ya. Prediksi jawaban. Work out your apa for revision and write them on a card. Apakah berupa nomor ya atau apa? Fokus pada urutan. Sebentar ini make a apa? Make a apa and keep it in view. Ingat kalau sudah ditulis jangan ditulis lagi di sini. Makanya makanya kenapa kita harus perhatian pada awal dan akhir supaya kita tahu posisi mana yang penting pada recording yang merupakan jawaban dan kita tidak mengulang-ulang sesuatu yang sudah ditulis karena itu salah nantinya. Divide revision into. Nah, into. Nah, ini nanti kita prediksi jawabannya. Into. Ini berarti angka ya, bisa jadi angka. Bagi revisi menjadi berapa angka atau frekuensi di sini ya. Misal, kemudian write one, tulis apa, about apa, each topic. Ini each day. Nah, ini sudah nggak perlu diperhatikan karena sudah selesai. Ya, berarti fokus pada urutannya. Nah, kita harus harus mendengarkan ini semua supaya nggak ketinggalan ya. Fokus pada urutan. Jangan-jangan kita masih menunggu-nunggu di sini, ternyata jawabannya udah sampai sini. Gitu ya. Kemudian dengarkan transisi antar langkah dan bagaimana mereka terkait satu sama lain. Transisinya. Biasanya after that, the second one, the third one, the next step gitu ya, transisinya. Baca instruksi, berapa jumlah kata yang diizinkan, dan jawaban pasti sama dengan yang di recording. Oke. Jadi di sini bisa saya simpulkan ya. Apapun jenis soalnya kalau titik-titik ya, kalau mengisi titik-titik itu pasti sama dengan recording jawabannya. Dan kalian harus familiar dengan parafrase sinonim karena di IELTS kalian akan sering bermain-main dengan yang namanya parafrase, sinonim atau definisi secara tersirat. Nah, itu ya, itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan ya. Sebelum ya, saya sarankan sebelum mendengarkan video saya ini, latihan dulu soal IELTS-nya supaya make sense, supaya relate dengan apa yang saya katakan. Karena kalau kalian mendengarkan video saya ini dulu sebelum mengerjakan contoh soalnya, maka akan kurang relate. Jadi saya sarankan untuk mengerjakan soal realnya terlebih dahulu. Baik, semoga bermanfaat. Ditunggu ya untuk materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.